Ibu. Apakah kamu mencariku? Kenapa harus kamu pergi dari sini? Mana janjiku? Ibu. Aku adalah putrimu yang baik. Dia. Mengapa kamu memukul keras? Apakah Mereka ingin melumpuhkan Anda mengatakan saya tidak bisa menggambar lagi? putriku yang manis. Kamu bukan putriku. Hal yang paling kusesali adalah tidak mencekikmu sejak awal. Kenapa aku tidak mencekikmu? Sekarang merugikan putriku sendiri. Dosa besar. Dia. Aku menunggumu untuk membalas dendam. Dia. Masih pikir aku semudah waktu kecil ya? Sayang, lepaskan aku, ibu. Kau membuatku sangat menderita. Di mana anakku? Aku akan membuatmu bertanggung jawab. Aigreco. Kembalikan anakku padaku. Aigreco. Lepaskan aku, wanita. Lepaskan aku. Di mana anakku? Di mana anakku? Kembalikan anakku. Kembalikan padaku. Ibu. Kamu bangun. Kenapa kamu ada di sini? Memberitahumu berita tentang Chen Yinwo. Berita baik. Chen Yinwo sudah kabur. Belum resmi di penjara. Berita buruk. Chen Yinwo sudah jadi buronan. Diperkirakan tidak lama lagi pasti akan masuk. Omong kosong. Gara-gara kamu, permata hati. Putriku bagaimana bisa? Aku yang menyebabkan selama 20 tahun terakhir. Kalau bukan karena wanita jahat kamu. Mustahil terpisah bertahun-tahun dari ibuku karena perbuatanmu. Akan ada pembalasan. Omong-omong. Segera bertemu kembali dengan putri Anda. Namun di penjara. Nantican. Saillant-cul. Ibu. Bayimu yang berharga. Kamu kembali ke sini. Sayang. Katakan yang sebenarnya padaku. Tintin. Kamu tidak akan pernah menduganya. Ku menukar anak kita. Ini adalah hukuman untuk apa yang kau lakukan padaku dulu. Kau tinggal menunggu untuk membesarkan putriku. Bersinar cemerlang. Menjadi pusat perhatian. Tenang saja. Saya pastikan anakmu seperti tikus got. Selamanya. Tanpa cahaya. Hari. Logo. Ping Ping. Camus Ping Ping Jia. Kebetulan sekali. Apa ini? Anakku genap 1 bulan, menjemputnya. Wa. Kita Maman Berjodo, melahirkan di rumah sakit Yang Sama. Kapan dia lahir? Tanggal 7 Juli. Wa. Ternyata di hari yang sama. Ini takdir, bukan kebetulan. Tahu kamu melahirkan di rumah sakit ini. Makanya pindah ke sini. Tunggu mereka doaza. Biarkan mereka jadi saudara. Seperti kita dulu. Sekarang kamu jadi pelukis. Kami tak bisa bersaing denganmu. Anak ini lahir. Sudah jadi permata. Setelah melahirkan dia, suaminya langsung pergi. Ping Ping. Kalau kamu punya kesulitan, datang ke saya. Nangis terus. Nangis apa nangis? Dasar pengganggu anak kesayangan nangis lagi tak Cupid. Kak. Kamu sudah pulang. Wa. Imut sekali bayinya. Imut apanya? Ini anak kesayangan. Seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Kak. Kenapa ngomong? Aya pergi. Tapi anak ini tidak bersalah. Oh. Oh iya, udah dikasih nama belum? Namanya. Ia dipanggil Jialing. Kalau bukan gara-gara kamu wanita ini, aku masih harus jaga kamu. Dia bisa lari? Saudari. Nama ini terdengar kurang bagus. Bayi yang sangat cantik. Jika mau, bisa membesarkan anak ini. Bagaimana? Dia tidak akan menikah seumur hidup. Kau sudah menyia-nyiakan banyak tahun dalam hidupku. Berlebih hingga meminta Anda membesarkan anak? Saudari yang baik. Anak ini, aku akan merawat. Bayi ini, kamu nanti akan dipanggil Jia Fei Fei. Oh hihi.
Cepat besar ya bayi. AY. Panggil bibi kecil. Tidak bisa, aku harus bersama putri kesayanganku. Tianchen, ini aku. Aku ada di... Saya lihat Anda sedang Saya memiliki memiliki pengalaman sebagai... Bisakah memberi kesempatan, tapi kemampuan terlalu mudah? Apa yang akan terjadi pada anak? Anak perempuanku diasuh oleh adikku. Mohon, Saya tidak butuh kualifikasi Asia. kesempatan untuk langsung bekerja. Bisa mulai hari ini. Apa Yang Camus Katakan? Bisakah datang dan merawat anak saya? Aku sangat senang. Gajah, aku kasih 2 kali lipat. Kirimkan alamat ya. Kamu datang saja. Anak ini merepotkan. Terima kasih, Tianzhen. Bibi kecil, aku kumpulkan banyak botol. Aku hebat kan? Fei Fei, kita paling hebat. Dari mana anak kecil berani rebut barang? Tante, kasih katalog itu ke aku. Aku tukar dengan botol. Tante, kasih katalog itu ke aku. Semua milikku. Sayang kecil, minggir. Tante, kata bibi kecilku, orang harus jujur. Aku kasih botol, kamu harus kasih katalog. Pergi sana. Adieu. Kenapa ini tidak masuk akal? Kalau kamu tidak kasih katalog, kembalikan botol. Apa yang diberi padaku milikku, tidak ada pengembalian. Tante, beri aku bukuku. Pagi. Fei. Kita tidak perlu level sama dia. Tante akan belikan yang baru untukmu, ya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bertingkah Seperti ini, wanita dan anak kecil, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kamu tidak boleh membuli orang. Jadi kenapa kalau aku menindasmu? Mau berkelahi? Pria sok jagoan menyeret anak kecil, mencoba berkelahi denganku, terlalu percaya diri. Aku orang lokal. Kalian tidak akan kembali ke daerah ini lagi, bahkan untuk melihat sampah yang ditinggalkan. Aku akan memukulmu sekali saja. Sayang. Apakah ini sakit? Jangan menangis. Jangan menangis. Ini semua salah bibiku karena dia tidak... Aku yang membuatmu menjadi... Bibi adalah... Orang terbaik di dunia. Sayang, jangan menangis. Tenang saja. Bibi akan menjual segalanya, agar kamu bisa kuliah. Suatu hari nanti... Kita jadi peluki besar. Tidak biarkan orang lama mengganggu. Bibi, lukisanku dapat juara sekolah, tapi jangan biarkan mama melihatnya. Nanti dia marahiku lagi. Berbohong. Tante akan membantumu menyembunyikannya. Tante, kamu terbaik. Saat besar nanti, aku akan jadi pelukis. Membuka galeri seni, mengadakan pameran seni, menghasilkan banyak uang agar bibi saya bisa hidup dengan baik. Bagus. Tante, aku kembali. Saya lulus ujian. bayi kecil? Kamu terlibat dalam apa? Ibu, kenapa kamu kembali? Sayang kecil, masih ada 2 kartu utama. Ini rumahku. Aku tidak bisa kembali lagi. Ke sini sekarang juga. Sayang kecil, rumahku kembali kapanpun mau. Ngomong, kamu diam-diam pergi menggambar lagi. Aku salah. Jangan pukul aku, bilang kamu dapat nilai berapa. Kerak. Coba teriak lagi, coba teriak. Aku nggak bisa bikin kamu berhenti, deh. Bebaskan. Kakak, kenapa? Sudah bertahun-tahun gak pulang, sekali pulang. Kenapa marahnya dilampiaskan? Vivi begitu baik, siapapun bilang bagus. Hanya kamu sebagai ibunya bertemu langsung memukul. Kamu wanita, bisa membesarkan anak seperti apa? Tidak peduli dia diterima di mana. Jangan tanya aku minta uang. Aku tidak akan berikan sepeser pun. Harus dukung, kamu yang dukung. Jangan khawatir, Kak. Vivi berbakat, aku dukung dia sampai tamat kuliah. Kamu tidak peduli, bicara, pulang cuma untuk memukul dan memaki. Aku beritahu kamu, Jia, jangan cerewet padaku, tidak butuh nasihatmu untuk jadi ibu. Berikan aku uang. Bukankah kamu jadi pembantu di rumah orang kaya? Kok bisa kurang uang? Berapa? Kasih 30.000 uangku untuk beli kuas dan papan lukis. Yinuo segera ulang tahun. Aku beli hadiah yang layak. 30.000? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Uang 30.000 cukup untuk kuliah Fei Fei. Kenapa Camus perlu sebanyak itu? Fei Fei juga putrimu. Kamu tidak bisa acuh begitu saja. Anak ini bukan putriku. Sebenarnya, memang bukan. Aku tidak pernah merawatnya, dia bukan putriku.
Kakak, Fei sudah besar. jangan bicara seperti itu di depannya. Aduh, minggir. Bibi kecil. Berpura-pura miskinnya. Punya 50.000 rupiah. Bagus sekali. Adek, kamu bisa nabungnya. Tidak bisa. Uang ini selama bertahun-tahun. Aku kumpulkan biaya kuliah Fifi. Kakak, aku mohon. Uang ini nggak boleh diambil, kita masih harus hidup. Hidup kalau bukan karena kamu. Masih jadi pembantu di rumah orang? Seandainya aku tidak membesarkanmu, aku sudah menjadi pelukis sekarang. Apa salahnya memberi saya imbalan? Saudari. Berhenti bicara omong, aku hanya mengambil 30.000. Bukankah aku menyisakan untukmu? Saya pergi setelah. Sebaiknya kamu bersikap baik dan menjaga bibimu dengan baik, atau kamu akan menyesal. Fei. Kalung apa ini? Mahal 30.000? Yang ini mirip sama yang disukai si kecilku. Dan ini kalung emas, cuma 6.000 lebih. Ya pasti akan suka. Sayangku, asal kau suka, mama pasti belikan. Selamat ulang tahun. Mama. Semoga si kecil Yin selamat ulang tahun ke-18. Dengan kemampuan dan keahlianmu, kamu lolos masuk akademi seni yang hebat, dan kamu punya teman-teman di sekolah. Kamu adalah kebanggaan Mama. Ulang tahun, Mama kirim kamu ke Australia berlibur. Bagaimana? Kamu suka nggak? Suka-suka. Terima kasih, Mama. Terima kasih Mama membesarkan saya, mengajari melukis, mengizinkan belajar di sekolah terbaik. Mama, aku sayang kamu. Nuo, selamat ulang tahun. Kamu adalah putri kecil paling lucu dan tercantik di dunia. Aku tercantik. Terima kasih datang ke ulang tahunku, Jiao. Aku adalah ibumu. Aku menemanimu bertahun-tahun, Yinuo. Kenapa matamu hanya melihat ibu palsumu? Dia tidak mencintaimu, hanya peduli pada lukisannya dan... Pada Harry Stimois, à Cuberterie Makazik et pada Cézoran. Yaitu Ping Ping. Terry Makazit et la Bertintin. Membesarkan Yinuo menjadi dewasa. Aku bekerja, tidak punya waktu untuk merawat. Sungguh sangat berterima kasih padamu. Adieu. Mana. Saya selalu menganggap Yinuo seperti anak kandung sendiri. Ini ibu. Oh, Ini hadiah ulang tahun dari Bibi. Buka dan lihat apakah kamu suka. Bibi Jia, Anda baik. No. Ini adalah. Pengasuh keluarga kami. Oh, ternyata pengasuh. Tante Chen baik, pengasuh makan di meja. Jean-Gang Katakan Bejitu. Saya dan Ping Ping sudah saling kenal sejak muda. Waktu itu kami adalah teman baik. Benar kan Ping Ping? Kami teman baik. Wanita baik. Siapa temanmu? Kamu ingin menunjukkan keunggulan di depan putriku. Segalamu milikku. Lihat hadiah yang dibelikan tante untukmu. Saka, ingat kamu ingin kalung ini. Tampilkan. Ah, kalung apa ini? Mirip barang murah saja. Palsu lagi. Dipakai juga gak bisa. Ternyata kalung palsu. Yinuo di rumah selalu pakai yang asli. Barang jualan, bagaimana kamu memintanya apakah ini membuatnya malu? Kalung yang dia suka berharga 30.000. Kalung seharga apa yang 30.000? Ini juga emas. Semua harganya dalam ribu. Kalung yang aku suka mereknya Van Cleef Arpels. Barang mewah yang diharga adalah mereknya. Tidak tahu apa-apa, kampungan. Yinuo. Kamu tidak boleh berkata begitu pada Bibi Jia. Bibi tidak punya banyak uang. Memberikan hadiah terbaik. Kamu tahu ribuan itu bagi keluarga biasa artinya apa? Cepat minta maaf. Maaf, Bu Jia. Tidak apa-apa. Yinuo masih kecil, dia terbuka. Tante tidak marah padamu. Chen Tianzhen, kamu harta berharga. Kamu ngomong gitu, kan pengen injek aku, bilang aku miskin, nunjukin keunggulanmu, aku nggak mau biarin. Jangan pengkhianat keluarga, sembunyian buku tabungan. Aku harus temukan itu, cuma 30.000 kan. Aku ambil lagi 10, aku gak bisa diremehkan Yinuo. Harus beli kembali kalung yang dia inginkan.
Di mana buku tabungan disimpan? Tidak mungkin, harus menemukannya. Kak, kamu sedang apa? Kak, sedang apa ini? Mapain. Buku tabungan disembunyikan kamu. Kamu bermain akal sama kakakmu? Buku tabungan, uang 10.000. Kak, Aku benar-benar kehabisan uang. Kamu minta lagi. Nanti gak cukup Vivi kuliah. Gak kuliah kerja di pabrik. 2 tahun bisa nikahin dia. Kenapa mesti kasih uang? Kamu beneran bisa sembunyi. Kamu juga ikut mengkhianati. Kak, Aku mohon sama kamu. Uang ini adalah uang kehidupan kita, kamu tidak bisa mengambilnya. Ambil lagi. Hidupku dan Jiao Fei di masa depan akan bermasalah. Bukannya sudah meninggalkan 10.000, lepaskan. Jangan. Anan, mati. Tidak urusanku. Siapa menyuruhmu mencoba mengambil buku tabunganku? Kamu menabrak tembok. Ini bukan salahku. Bukan urusan saya. Tante, Mendapatkan pekerjaan paruh waktu sambil kuliah 80 yuan sehari. Kessil. Tante, Tante, Apa yang terjadi pada bibiku? allô, 120K. Bibi saya pingsan. Cepat datang ya. Siapa keluarga pasien? Seiya Yang. Pasien kekurangan oksigen di otak karena lama tidak dibawa ke rumah sakit, tidak baik. Tanda tangan ya. Tanda tangan. Tanda tangan apa? Tuliskan persetujuan operasi, lalu bayar biaya. Jangan cuma berdiri. Oh, Semuanya baik-baik saja. docteur. Aku mohon padamu. Kamu harus menyelamatkan bibiku. Aku mohon padamu. Tante, Kamu nggak boleh kenapa-napa. Kamu harus bangun, kita belum sempat menikmati waktu bersama. Kamu nggak boleh kenapa-napa. Dokter, bagaimana kondisinya? Dia berhasil diselamatkan, tapi otaknya kekurangan oksigen. Dan bagian belakang kepala mengalami cedera. Bisa bangun atau nggak tergantung dari kemauan pasien sendiri. Mungkin sebulan. Mungkin setahun. Nggak menutup kemungkinan jadi vegetatif. vegetatif. Kok bisa? Kenapa bisa? Bibi. Allô, Apakah ini keluarga Jianan? Ini dari kepolisian. Kami punya beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Silakan. Menurut penyelidikan rumah Anda, ada tanda-tanda perkelahian. Sepertinya lebih dari sekedar jatuh. Kamu ingat, ada musuh dengan siapa? Musuh. Tidak mungkin. Saya dan tante saya selalu bertindak baik, tidak pernah dendam orang lain. Pak polisi, saya mohon. Tolong bantu Seiya cari tahu siapa yang menslaki tante Seiya. Tolong. Tenang saja, itu tugas kami. Jika Anda ingat sesuatu, mohon segera hubungi kami. Kami akan menginvestigasi sepenuhnya. Baik. Terima kasih, Pak polisi. Siapa yang disakiti tante saya? Pak Guru. Anda cari saya. Kompetisi Piala Dunia Seni dimulai tahun ini. Kemampuan menggambarmu bagus. Aku sudah mendaftarkanmu untuk kompetisi di kelas kita. Guru. Bibi saya terluka. Perlu merawat bibi selama periode ini. Saya tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Fei. Masalah bibimu. Saya juga sangat sedih. Bakat dan kemampuanmu. Dia tertinggi di kelas kita. Dan kalau ikut kompetisi ini, hadiahnya 5 juta. Kamu harus ikut. Dewan juri kali ini ada idola kamu, Chen Tianzhen. Benarkah? Sebanyak itu? 5 juta. Biaya obat tanteku tersedia. Dan juga, ketemu idolaku. Ikut. Saya sempat melukis dengan baik. Anak pintar. Piala artis dimulai lagi. Siapa dari kelas kita yang akan ikut? Perlu dipikirkannya. Pasti aku, ibuku bagian dari juri. Benar juga, putri kecil Nuo. Sebentar lagi du moment. Coba cek di situs internal. Gak usah dilihat, aku yang terbaik di jurusan, tentu saja aku.
Nuo. Kenapa? Hal kayak gini sudah diprediksi kok. Itu. Yinuo. Bukan kamu. Apa? Ya. Itu Jafefe. Jafeifei siapa? Dari kelas kita. Orang kampung miskin kerja paruh waktu bantu keluarganya. Ngalahin kamu. Kamu ngomong apa sih? Orang kampung lawan saya. Oh ya, benar banget. Dia mana mungkin lawan putri kecil kita? Suatu hari saya bantu ajari dia putri kecil, jangan marah ya. Jangan cari masalah. Dia tidak bisa menandingi penglihatanku. Aku ingin melihat kenapa dia yang terpilih. Ada apa, sayang? Apakah kamu senang di sekolah? Mama, di kompetisi menggambar sekolah, guru jurusan tidak merekomendasikan saya. Bagaimana bisa? Kamu juara 1, rekomendasikan kamu. Siapa lagi? Teman bernama Jia Fei Fei. Jiafefei. Peng Peng. Anakmu kan namanya Fei, ya? Ternyata anakku. Sekelas dengan anakmu. Direkomendasikan sekolah untuk lomba lukis. Tidak tahu soal ini. Pulang aku suruh dia mundur dari... Siapa menyuruhmu bujuk dia? Ibuku adalah pelukis besar. Aku kalah sama anak pengasuh. Pelukis besar. Aku adalah ibumu. Peng Peng. Tidak menyangka putrimu melukis. Ini kejutan, seperti kami dulu. Dia gambar apa? Menggambar asal. Menggambar asal lebih baik darimu. Yinuo. Kamu menggambar terbaik. Dia tak bisa dibandingkan denganmu. Tidak apa-apa, sayang. Ibu kan juri, langsung daftarin kamu lewat jalur umum. Jika Vivi direkomendasikan, pasti gambar dia sangat bagus. Yuk kita banding. Sayang. Memiliki sifat ingin menang itu wajar, tapi harus tetap tenang. Menang kalah itu hal biasa. Aku tahu, Bu. Aku bersaing dengan sehat. Jaffe, si sial itu, diam-diam menggambar di belakangku. Masih ikut lomba. Menghalangi jalan putri saya. Tunggu. Tunggu sampai saya pulang dan urus kamu. Kamu anak kasar kalyur sini. Cepat ke sini. Apakah aku pernah bilang tidak boleh menggambar? Sudah kan? Bu, aku tidak mau. Aku tidak mau lagi, lepaskan aku. Diam-diam menggambar ya. Mau ikut lomba apa lagi? Kenapa kamu begitu sombong? Bu. Aku tidak mau ikut lomba, aku tahu. Aku harus jaga Bibi. Tapi guru bilang, kalau menang lomba dapat hadiah, biaya medis Bibi terutang lagi. Bu. Aku cuma mau cari uang, Bu, aku benar-benar salah. Petundang, cari uang tidak bisa. Tidak tahu jual diri, ikut lomba menang, mimpi. Kenapa masih bengong? Cepat pergi jaga bibimu itu. Oh bayi kecil ini. Di mana karya lombanya diletakkan? Aku kira lukisannya bagus sekali. Lukisan ini masih berani ikut lomba. Tapi anak kecil ini benar-benar mirip ibunya yang sudah meninggal. Main Miner bertahun-tahun menekannya. Dia masih bisa belajar sendiri. Untuk mencegah masalah, harus ambil lukisannya. Lihat bagaimana kamu mengatasi. Ini. Lihat, ini lukisan Fei Fei untuk kompetisi. Menurutku tidak terlalu. Jangan khawatir. Kamu pasti bisa dapat juara. Mungkin kamu mencuri lukisan. Saya redek. Hanya memperlihatkan lukisan kapita Anda. Mengapa mengambil barang dianggap pencurian? Mencuri lukisan putrimu? Akan mencuri barang dari rumah kami? Tidak. Bagaimana mungkin saya mengambil barang-barang Anda? Mengapa anak ini berbicara seperti itu? Aku membesarkanmu dari bayi hingga dewasa. Menganggapmu sebagai putriku sendiri. Bagaimana? Oke. Seperti ini? Lukisan ini tidak begitu bagus. Tidak tahu pikiran Pak Zhang. Merekomendasikan orang untuk kompetisi. Tema kali ini adalah laut. Putrimu seharusnya belum pernah melihat laut. Apa yang dilukis ini? Dia tidak pernah keluar rumah.
pasti tidak sebanding dengan Putri Inuo. Jangan panggil aku sayang. Ingat posisimu, kamu cuma pengasuh. Mama anggap kamu Itu urusan dia. tidak hubungannya dengan aku. Jangan coba dan lagi. Cepat kembalikan lukisan ini padaku. Inuo kamu putriku. Sekarang anggap Chen Tianzhen itu sebagai ibumu. Demi masa depanmu, apa kita perlu terpisah selama bertahun-tahun? Kehidupan baik sekarang adalah jalan mama buat untukmu. Tapi kamu balas aku seperti ini. Harus cepat sadar. Aku segera ikut lomba lukis. Calot. Bisa juara, dapat 5 juta. Polisi juga bilang, akan terus selidiki kenapa kamu pingsan. Jadi, tante, kamu harus semangat. Cepat bangun ya. Fei Fei, cepat pulang dan cek rumahmu dimasuki pencuri. Periksa barang hilang. Oh, Akutahu. Rumahku kosong melompong, siapa yang akan mengacak-acak? Apakah mungkin? Mama. Lukisan ini, gaya lukisannya mirip sekali dengan masa mudaku. Sangat mirip. Teknik ini hanya kuberikan kepada Yinuo, tapi dia menggambar dengan buruk. Apa lukisan dari Yinuo? Tidak mungkin. Melihat karya lombanya kemarin. Bucandia. Pakchen. Lukisan ini, Apakah juga berpikir lukisan ini bagus? Lukisan anak ini. Seperti Anda saat itu. Topik kita adalah laut. Semua orang menggambar laut. Hanya dia yang menggambar. Samudra darah pahlawan revolusi. Usia seperti ini. Masa depan tidak terbatas. Tidak tahu siapa yang menggambar. Seorang murid bernama Jia Feifei. Jia Feifei. bukankah dia anaknya Ping Ping? Guru Chen. Anda mengenal murid ini? Tidak kenal. Tapi ibunya adalah teman lama saya. Lukisan Inua. Juga bagus. Peringkat dalam kompetisi ini, Guru Chen, lihatlah. Siapa yang tidak? Chen Yinuo ikut lomba, juara ini, kamu sebagai ibunya harus memberikannya. Kompetisi ini kamu yang membantunya. Sayang sekali bakatnya yang luar biasa dimanfaatkan. Juara ini. Pasti. Yinuo. Kali ini kamu pasti juara. Sedangkan Sisi Baozi itu. Gak tahu kenapa Pak Sang biarkan dia ikut kompetisi. Benar-benar Standar sekolah kita. Aduh, kurangin bicara. Kenapa bandingin aku sama dia? Kamu rasa dia sekelas aku? gak bisa dibandingin sama kamulah. Ibu Yinuo adalah juri. Apa kamu pikir aku tidak bisa juara dengan kemampuanku? Oh tidak, bukan itu maksudku. Kompetisi melukis piala seni, tema kali ini adalah laut. Karya terkumpul 656. Setelah keputusan bersama, kompetisi kali ini, juara kelompok muda adalah Jia Feifei. Selamat untuk Jia Jiaofei memperoleh hadiah 50.000 yuan dari panitia. Semoga kamu terus berusaha, Pak Sang, aku benar-benar berhasil. Uang berobat sekarang. Bagaimana mungkin itu dia? Aku pernah melihat lukisan, dia belum pernah melihat laut, jadi sulit menggambar laut dengan baik. Ada yang meragukan. Kami memajang karya juara 1, 2, dan 3 di sini. Silakan lihat. Ini, lautnya dia. Meskipun bukan gambar laptop, Sangat mengagum. Apakah aku kalah darinya? Silicon Jaffiafy. Naik panggung untuk memberikan pidato pemenang. Terima kasih panitia penghargaan ini. Sebenarnya. Aku belum pernah melihat laut. Saat tema ini diberikan, Saya menggambar banyak lukisan. di antaranya ada laut di internet. Dan Lo Tiang, saya bayangkan. Tapi hasilnya tidak baik. Kemudian suatu hari, saat membaca sebuah artikel di internet, saya menemukan pahlawan berkorban darah dan tubuhnya untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi kita. Ini juga bukan lautan yang lain. Dan. Tiba-tiba saya punya ide dan saya menggambarnya. Sebenarnya. Alasan saya ingin menang. Bukan un truc terkenal. Tapi. Karena bibi saya sakit.
Dia membesarkan aku. Aku ingin menggunakan bonus untuk membayar biaya pengobatannya. Kenapa dia memberiku perasaan yang tak asing, dan bakatnya sangat mirip denganku dulu. Mama, kamu tahu aku harus menang? Aku masih anakmu, memberikan gelar juara kepada orang luar. Apakah kamu sudah melihat lukisan? Menurutmu bagaimana hasilnya? Tema kita adalah laut, tidak menggambar laut. Tetapi, Namun dalam kompetisi ini, Jafifi et la Manganka tema que Tinkat Tingi. Kara dia Mangambar. tekniknya memang di atas kamu. Ibu, aku anakmu. Kamu kasih juara ke orang lain. Kamu tidak merasa malu? No. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Satu kali kalah bukan berarti gagal selamanya. Kalau kurang bagus, harus giat belajar dan tingkatkan diri. Masih terus menggambar meski rintangan bertahun-tahun. Kamu tidak belajar kelebihan dari lawan. Bagaimana bisa menyalahkan ibu? Tahu aku salah, Bu. Jangan marah, ya. Sayang. Kamu akan jadi anak kesayangan ibu. Kegagalan bukan apa-apa. Nanti, kita harus terus berusaha. Ibu masih ada urusan di kantor, diselesaikan. Kamu di rumah gambar yang bagus ya. Bu, aku tahu. Aku pasti akan berusaha keras. Lihat Ken. Ibumu tidak sayang kamu, juara satu pun tak mau kasih. Diamlah. Anakmu jadi juara, senang. Aku selalu memperlakukanmu seperti perempuanku sendiri. Aku membesarkanmu dari kecil hingga dewasa. Aku tidak peduli padanya. Tentang perasaan, aku dan kamu lebih intim. Kau yang membesarkanku. Apakah ibu tidak memberikan gajian? Bukankah ini pekerjaan yang kamu lakukan? Berhenti mengobarkan masalah antara aku dan Inuo. Ibumu sangat tidak adil. Pertandingan ini memberimu juara 2. Mana mukamu harus disimpan. Teman-temanmu mengejekmu, anak pelukis besar, tidak bisa mendapatkan juara 1. Ibumu mendapatkan reputasi baik dan adil. Apakah dia memikirkan perasaanmu? Diam, tutup mulutmu. Aku tidak mengizinkan berbicara seperti itu tentang ibuku. Ibuku bukan untuk dibicarakan pengasuh sepertimu. Apakah Ibu benar-benar pilih kasih? Pak Zhang. terima kasih membantu saya dengan biaya medis bibi saya. Ini uang dari lomba saya. Seya Kambalikan. Jangan sungkan, Vivi. Selamat atas kemenanganmu di lomba. Tetaplah berjuang di jalan seni ini. Jarang sekali guru melihat anak berbakat sepertimu. Ya Pak Sang, tenang saja, aku pasti akan melakukannya. Kampmgan, Jangan Mangambar Lagi. Bikin udara studio lukisan tercemar. Jiao Jiao. Kelas ini milik semua, bukan cuma milikmu. Tidak sopan sekali. Fefe. Aku lihat karya lombamu. Memang benar-benar pantas. Boleh kita jadi teman? Menjadi teman. Aku bisa? Pemenang kecilku. Sekarang kita teman. Baiklah. Ya. Ibumu adalah idolaku. Kamu cantik, sangat mempesona. Menjadi teman adalah kehormatanku. Nanti kita kamu sering main ke rumahku. Ibuku punya banyak koleksi buat kamu lihat. Oh iya, ibumu kerja di rumah kami sebagai pengasuh. Kalian lama tidak bertemu ya? Bolehkah aku ke rumahmu? Tentu. Sudah lama sekali aku tidak bertemu ibu. Kita teman. Datang saja ke rumahku kapan. Chen Yinuo adalah temanku. Dasar udik, mengapa berpikir bisa berteman dengannya? Kau pikir kau pantas? Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Ah. Liu Jiao Jiao. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Aku akan menyerangmu. Liu Jiao Jiao. Aku tidak menyinggung perasaanmu. Kenapa kamu menggertak aku? Hanya memberi peringatan. Biar kamu ingat siapa dirimu, tahu? Anak dari pengasuh, masih bermimpi berteman dengan Nuos, bodoh sekali. Chen Yinuo berhak memilih temannya. Lagi pula, kamu itu barang pembawa sial. Apa peringatanku tidak ada gunanya? Siapa mau berteman pengemis, mengerti posisimu? Joy Yinyu. Jangan pikir aku tak tahu pikiranmu. Bukankah ini tentang naik ke pohon besar untuk punya sumber daya setelah lulus? Aku memberitahumu. Jika tidak menjauh darinya. Jika tidak, aku akan memukulmu setiap kali kita bertemu.
Ai Fei Fei. Mengapa pakaianmu basah? Oh, bukan apa-apa. Saya tidak sengaja menumpahkan makanan ke diri saya sendiri saat makan. Ini. Lain kali hati-hati ya. Baju basah nggak nyaman. Terima kasih, Yinuo. Fei Fei, ada kabar baik nih. Lukisan kompetisi kemarin dipamerkan dan dijual di aula. Ada pebisnis patriotik Hong Kong. Tertarik lukisanmu, ingin membelinya seharga 10.000. Mau dijual? C'est plus. 10.000. Bu Guru. Seiya Jual. Saya lagi kurang Ok. Nanti Seiya quasi info que Orandi Pamran. banyak lukisan, cuma kamu yang terjual. Eh bah c'est Kali. Terima kasih, Bu. Fei Fei. Ya. Selamat ya. Terima kasih, no. Yang penting terjual, jadi bisa terus bayar biaya pengobatan. Kenapa lukisan terjual? Apa yang membuatnya bagus? Aku tidak terima. Fifi. Ada kabar baik nih. Lukisan dari kompetisi kali ini dipamerkan dan dijual di galeri. Ada seorang pengusaha patriotik dari Hong Kong. Suka lukisanmu dan ingin beli seharga 10 juta. Kamu mau jual? C'est plus le Juta. Guru, Seiya Jual. Saya kekurangan uang. Nanti saya akan mengeceknya dengan kurator pameran. Anda berhasil menjual begitu banyak lukisan. Itu fantastis. Atas dasar apa? Anak dari keluarga miskin. Kenapa kemampuan menggambarmu lebih baik daripada mengapa dia memengaruhi saya? Aku sudah tidak bisa menggambar dengan baik. Mengapa? Mengapa? Siapakah dia? Jangan ganggu saya kecuali jika itu penting. Aku datang melihat pelukis masa depan kita sibuk apa. Yinuo, minum jus ini. Keluar, keluar. Tidak lihat aku sedang melukis? Siapa yang menyuruhmu masuk? Yino no Yino. Aku lihat kamu melukis, tapi tidak bisa fokus. Ada masalah APA? Bukan karena putrimu juara. Sekarang, lukisannya juga ikut terjual. Setiap hari aku berusaha keras di studio, berlatih dasar-dasar. Berusaha sekeras ini, Besok aku pakai uang jual lukisan beli kamu hadiah. aku tidak maksud uang. Siapa peduli uang kecil? Buat beli tas saja tidak cukup. Bahkan aku bilang, kenapa? Kenapa tidak bisa jadi juara? Aku mengerti kamu. Tapi sekarang kamu butuh dukungan. Percayalah pada dirimu sendiri. Jangan bandingkan diri dengan gadis itu. Masa depanmu menjadi bintang internasional. Sekarang, ibumu tidak ada di sampingmu sejak kecil. Dia hanya mengomel padamu, dia tidak pernah memikirkan apa yang kita, Ino, benar-benar inginkan. Kamu hanya ingin pengakuan dari ibu. Tapi ibumu selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Selalu mempertimbangkan dirinya sendiri. Di hatinya, dia tidak pernah mencintaimu. Iya, saat aku sedih, ibu tidak pernah ada di sampingku. Apakah dia benar-benar tidak mencintaiku? Allô. Allô Fifi. Akhir pekan ada waktu? Datang ke rumahku lihat koleksi baru. Aku. Apa aku boleh? Tentu saja boleh. Sabtu jam 1 siang. Aku tunggu ya. Kesini, sayang kecil. Kenapa kamu datang? Ibu. Yinuo mengundangku ke rumahnya. Tidak di rumah jaga tantenya. Hanya tahu bermain. Bukan orang sembarangan, bersikap sopan. Bicara seperlu, kalau tidak, lihat saja nanti. Fei Fei, kamu datang. Kamu datang. Kamu kan dapat bonus, beli yang lebih bagus dong. Pelit banget. Sudahlah. Aku nggak peduli hadiah, yang penting kamu datang. Ayo, aku ajak kamu lihat koleksi. Lihat. Ini semua custom buatan Prancis dipesan oleh ibu untukku. Dan ini. Bulan lalu, ibu beli kalung berlian di lelang Sotheby. Untuk ulang tahun saya. Ya. Kamu benar-benar beruntung. Ibumu sangat mencintai. Betul. Ibu saya adalah orang yang mencintai saya di dunia. Bukankah begitu? Ibu saya selalu bekerja, kita jarang bertemu. Lihat. Semua ini adalah koleksi ibuku, semuanya asli. Hebat, kan?
Apakah ini Flora dari Titian? Kok ada di rumahmu? Fei Fei, kamu bisa mengenalinya. Aku mencari di internet sebelumnya. Pernah lihat gambarnya. Ah, Oh iya, besok ibu mengadakan pameran di Galeri Seni Tianzhen. Kamu bangun main. Aku boleh? Kita kan teman baik. Nanti ibumu juga datang lihat. Terima kasih. No. Nanti biar semua orang lihat kamu kan anak pengasuh. Ah, kenapa kamu bawa si kampungan itu kemari? Acara mewah, dia mengerti? Kan kita teman sekelas. Bawa teman baik lihat-lihat dunia. Kampungan. Meski berpengalaman, tetap kampungan. Nanti aku kasih pelajaran ke dia, biar dia tahu. Tempat mewah seperti ini, bukan sembarang orang bisa masuk. Jangan terlalu berlebihan. Tenang saja, aku tahu batasannya. Oke. Aku akan menyapa paman dan bibi di kelompok. Orang gak nyangka kamu datang ke tempat mewah ini. Mungkin tanpa Yinwo, kamu gak tahu pintunya. Liu. Ada perlu apa? Tas ini, harganya puluhan juta. Pernalia. Chanel. Kamu cuma tahu mencatat. Setelah lulus, kerja buat orang kaya. Belum pernah lihat. Saya tidak mengerti. Jangan catat lagi. Nona cantik, kamu tahu saya bicara denganmu kan? Kamu dengar tidak? Kembalikan buku dan Penaseya. Ayo, kembalikan. Adieu. Jia Fei Fei. Lihatlah, lukisan ini kamu rusak. Bukan Seya. Bukan kamu yang menggaris, pena dan buku ada di tanganmu. Saya yang menggaris. Gimana aku garis? Ini lukisan Shen Tianzhen Master. Kamu tahu mahalnya lukisannya, kamu nggak akan bisa bayar. Aduh, Fei Fei. Kenapa kamu ceroboh? Yinyo. Percaya sama aku, ini bukan aku yang garis. Malah Liu Jiao rebut buku dan penaku. Kamu nggak perlu berdebat, kamu iri sama Yinwo jadi kamu lakukan ini. Bukan aku, tadi. Aduh, Fei Fei. Ini lukisan ibu aku. Kamu cukup minta maaf. Yinyo. Benran Liu Jiao. Kenapa dia begitu? Aku anggap kamu teman baik. Gak peduli alasanmu merusak lukisan. Anggap salah langkah, minta maaf sudah cukup. Kita masih bisa jadi. Orang APA ini. Kamu tahu gak, lukisan ini terjual jutaan di luar negeri. Saya tidak berniat meminta uangmu. Ada apa dengan gadis ini? Dia membawanya ke pameran. Iya, benar. Dia malah begitu. Minta maaf, cepat minta maaf. Bu. Bukan saya yang mencoretnya. Tadi itu Liu Jiao. Saya tidak peduli, sekarang minta maaf padaku. Kenapa kamu memfitnah orang? Aku tidak melakukan. Kenapa harus minta? Kamu anak kecil, jangan bikin malu di sini. Cepat minta maaf, segera. Iya. Minta maaf, mereka juga tidak minta ganti rugi. Hanya minta maaf saja. Gadis kecil merusak lukisan, tapi tidak punya tanggung. Siapa yang tahu? Mungkin iri pada majikan orang. Lepas di memberikan pelajaran. Jia Fei Fei, Pangazu Keluarga Yinyo. Oh. Ternyata anak pengasuh. Master Chen baik sekali. Balas dendam dengan kebaikan. Takut seperti petani. Tentang ceritanya. Dia berakting polos. Cepat minta maaf, adik kecil. Yinwo, dengarkan penjelasanku. Menghargai diajak ke pameran. Bagaimana mungkin melukai barusan Liu Jiao yang cari masalah. Fei Fei. Kenapa bisa menuduh Jiao? Aku. Kalian berdua teman baikku. Kamu nggak bisa menuduh Jiao. Dia juga temanku. Kalau kamu terus aku tak berteman denganmu lagi. Aku nggak. Cepat minta maaf. Minta maaf lah. Kalian lagi ngapain? Beranti. Maaf ya. Apa yang kalian lakukan? Beranti. Anak ini sedikit mirip seperti aku dulu. Wah, biarkan dua anak ini bertemu. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada apa-apa, Bu. Barusan. Vivi tidak sengaja merusak lukisan. Auntie Jia memaksa minta maaf padaku. Tidak apa-apa. Ibu tidak akan marah karena ini. Ibu. Ato.
Lupakan saja. Tidak dapat dihitung. Bukankah ada rekaman pengawas? Memeriksa rekaman pengawasan memberitahu apa yang terjadi. Ibu, mungkin sebaiknya kita lupakan. Ini adalah pameran lukis. Hal kecil ini membuat Anda tidak senang. Saya tidak menganggap ini kecil. Xiaoli. Keluarkan rekaman CCTV dari aula seni dan kirim ke ponsel saya. Ya, sekarang. Ternyata dia. Kita salah mengira gadis kecil. Bahkan ibunya sendiri salah menuduhnya. Tante Chen, ini kesalahan saya tidak sengaja merusak lukisan itu. Saya sangat takut. Maafkan saya. Saya tidak bisa mengganti lukisan ini. Hanya yang menyalahkan tahu betapa tidak bersalahnya orang itu. Anda tidak perlu minta maaf kepada saya. Minta maaflah kepada Fei Fei. Jika Fei Fei memaafkan, Anda tidak perlu mengganti lukisannya. Maaf, Fei Fei. Saya sesaat tidak sadar sehingga ini terjadi. Bisakah kamu maafkan? Jika tidak, saya harus mengganti lukisannya. Saya tak seharusnya memaafkanmu. Kamu memprovokasi saya, mengotori lukisan, mencemarkan nama saya. Saya rasa saya tidak pernah menyinggungmu. Namin. Pameran lukisan oleh guru Shen Tianzhen. Tidak ingin masalah ini kelihatan buruk. Bagaimana kita adalah teman sek. Saya memaafkanmu. Terima kasih, Fei Fei. Tante Chen memaafkanku. Jean Gambua la Jia, Ya. Ikut aku pulang. No, yang terjadi hari ini, kamu bilang pada mama. Apakah kamu sengaja? Tidak tahu apa yang terjadi di sana. Iya, Yinluo bahkan tidak ada di sana. Bagaimana tahu apa yang terjadi di sana? Semua gara-gara anak perempuan itu. Jangan marah sama Yinluo. Ping Ping, kalau kamu ada urusan silakan pergi dulu. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Yinluo sendiri. Jangan khawatir, orang itu tidak akan menemukan apa-apa. Nona, sekarang tidak ada siapa-siapa. Ceritakan ke mama apa yang terjadi. Adieu. Mama, aku hanya menyapa Paman Yo dan Paman Zhao. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Percayalah padaku. Jangan marah lagi karena lukisan itu. Perasaanku sedih. Sure. Kamu pikir aku marah karena lukisan itu? Lukisan itu bisa dilukis lagi. Tidak ada yang ingin kamu sampaikan ke aku? Mama, aku tidak tahu apa yang kamu tanyakan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Percayalah padaku. Hari ini asisten Li mengirimkan video ke aku. Itu semua dit tant pas que Jadian. Aku sengaja nggak pasang di sana buat jaga muka kamu. Pembicaraan dengan Liu Jiaojiao dan tatapan matamu, semua terekam jelas. Mama selalu nunggu kamu mau ngaku. Aku nggak bisa terima. Jia Fei Fei nggak lebih baik dari aku. Kenapa bisa menang lomba melukis? Kenapa lukisan terjual? Kenapa mendapat pujianmu? Lalu aku gimana? Apakah kamu benar-benar mencintai? Yinluo, apakah ini cara ibumu membesarkanmu? Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Kamu memang... Ibu kecewa. Apa salahku? Aku hanya mengajar. Di mana letak kesalahan saya? Dia seperti roti kukus. Anak perempuan seorang. Dia tidak pantas mendapatkannya. Ibu. Kamu memukulku. Aduh mama. Kamu malah memukulku demi orang luar. Yinluo. Adieu. Aku bujuk dia, jangan muncul dulu. Nanti lihat kamu. Semakin tertekan. Aduh. Ibu, pelan-pelan. Jangan jatuh, Ibu. Pelan-pelan ya. Pulang bersamaku. Kamu pulang, jangan urusin aku. Ibu, jangan marah, pulang bersamaku. Aku pulang atau tidak, urus. Jangan marah lagi, pulang bersamaku. Kamu cuma babysitter di rumah. Kenapa Yurasku? Babysitter lebih baik dari ibu palsumu. Dia tidak mau keluar menghiburmu, tapi kamu masih panggil, Mama, pulang bersamaku. Apa maksudnya ibu? Apa maksudmu? Percayalah padaku Ki, aku adalah yang terbaik untukmu. Aku tak ingin kamu kehilangan segalanya karena sifatmu yang sangat emosional. Kamu mengerti? Nuo. Aku adalah ibumu.
Kaulah anak kandungku. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Benar, ini fakta. 19 tahun yang lalu, menukar anak perempuan Chen Tianzhen. Jia Fifi adalah anak perempuan Chen Tianzhen dan kamu adalah anakku. Diam. Bagaimana mungkin aku anak seorang pengasuh? Katakan kamu berbohong padaku. Benar. Kamu bisa berbicara seperti itu dengan mama. Kamu benar-benar anakku. Kita bisa pergi tes DNA. Diam kamu. Mana mungkin aku anak pengasuh? Ibuku adalah pelukis, bukan anak pengasuh. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kamu ingin jadi pelukis besar, ibu bantu. Tenang. Vi kan bantu kamu. Tapi aku pasti kan bantu kamu. Kamu tidak berencana mengatakannya. 19 tahun yang lalu, aku tukar kalian berdua, tak pernah cerita ke orang. Di masa depan, ada apa? Ceritakan ke mama. Ma, pasti akan cari jalan untukmu. Percaya pada mama. Aku pasti bantu kamu. kamu benar-benar ibu kandungku. Pantas saja, kamu begitu buruk pada Putri Chen Tianzhen, wanita jalang itu. 35 tahun yang lalu, aku dan Chen Tianzhen belajar melukis bersama, ikut lomba melukis bersama. Dialah yang mengambil lukisanku, membuatku tak bisa ikut lomba, merusak hidupku. Wanita jalang itu. Apa yang kulakukan padanya itu pantas. Ini juga adalah karmanya. Kau bilang, ibu tukar lukisanmu. Apa? Salah paham, mana mungkin salah paham. Saya melihat dia mengambil lukisan saya, membuat saya gagal juara pertama. Kamu harus mempercayai ibu, Chen Tianzhen. Dia bukan orang baik, dia egois. Mereka akan melakukan apa saja demi karir dan ketenaran mereka. Dia tidak peduli padamu selama ini, kan? Tetapi, belum bisa panggil ibu. Aku ingin memanggilmu Bibi Jia. Aku tidak ingin dia tahu. Oke. Bibi ya Bibi, tunggu sebentar lagi juga nggak apa-apa, sudah bertahun-tahun seperti ini. Segera. Kompetisi melukis Piala Tianzhen segera dimulai, pemenang jadi murid terakhir Mama. Kamu bisa bantu urus Jia Feifei? Paisa. Tenang saja. Aku nggak biarkan wanita murahan ikut kompetisi melukis. Percaya pada mama. Lebih baik begini. Hang. Tadi, aku terlalu impulsif. Kenapa aku bisa memukulnya? Seharusnya tidak terjadi. Aku tidak seharusnya memukulnya. Tianzhen Lo. Aku sudah bawa dia, ada apapun. Kamu tidak bisa memukul anak. Yinuo masih kecil. Melakukan kesalahan. Bicara dengan dia. Bicara baik-baik dengan Yaya. Ibu. Maaf. Ini salahku. Aku harus fokus melukis, bukan menyalahkan Feifei. Aku harus belajar darinya. Maaf membuat kecewa. Tidak. Mama juga salah. Mama tidak memukulmu. Kamu selalu menjadi sayang Mama. Iya. Aku akan menjadi putri baik Mama. Piala Innocent akan dimulai. No, semangatlah bersiap-siap Mama sangat ingin menjadikanmu sebagai murid terakhir. Iya, Mama baik sekali. Ya. Yang tak tahu mungkin mengira di sini ibumu. Benar-benar hubungan ibu dan anak yang erat. Aku tidak. Sudah. Jangan pasang wajahmu. Hari ini datang memberitahumu. Kompetisi menggambar Tianzhen akan segera dimulai. Bersiaplah dengan baik. Bu. Apa yang kamu katakan? Izinkan saya berpartisipasi dalam kompetisi melukis. Saya bukan tidak masuk akal. Persiapkan diri dan berusahalah untuk memenangkan kejuaraan, oke? Jika kamu menang, kamu akan diterima sebagai murid terakhir Chen Tianzhen. Ibu. Saya akan mempersiapkan. Baiklah jaga bebema. Aku tunggu. Kamu membuat baju pengantin untuk Yinuo kita. Tema lomba kali ini adalah ibu, bagaimana menggambar. Pikir ibu, pikir apa? Oh. Tidak ada. Hanya saja tema kali ini adalah ibu. Agak bingung bagaimana menggambar. Lagi pula. Aku jarang bersentuhan dengan ibuku sejak kecil. Jadi, gambarkan ibumu sesuai dengan ibuku. Guru Chen Tianzhen. Ya. Bukankah itu malaikat? Ya. Ibuku malaikat, cepat menggambar, batas segera tiba. Ya. Terima kasih, Yinuo. Kau menginspirasiku.
HMP, kedengarannya bagus. Kalau bukan karena Bagaimana bisa? Betul gak bisa masuk ke gambar. Fei, aku mau makan siang. Oke. Oh iya, Nuo. Nanti aku pergi ke rumah sakit lihat bibiku. Tolong serahkan gambarku ya. Ya, Tidak masalah. serahkan padaku. Baiklah. Ayo pergi. Sore ini, pendaftaran ditutup. Jika tidak menyerahkan, bagaimana? Pergi makan dulu. Di mana lukisan diletakkan? Tidak tahu di mana diletakkan harus cari. Kamu sedang apa? Di mana lukisan kalian? Kamu mau ngapain? Akhir-akhir ini kamu mengalami masalah mental, jadi nggak bisa melukis. Jangan biarkan wanita menghalangi jalanmu. Lalu kenapa? Beberapa hari lalu aku sengaja memberitahunya untuk berkompetisi dengan baik. Tahu kenapa? Kenapa? Tentu saja. Biarkan dia menggambar, lalu aku tukar namanya dengan milikmu, jadilah milikmu. Kamu anggap dia bodoh? Bagaimana dia ajukan keberatan saat hari pengumuman? Gambar ini dia buat, suruh buat lagi. Aku sudah siapkan langkah cadangan. Demi kamu, ibu rela melakukan apa saja. Hari ini, Bantu dia beri lukisan, lebih baik aku langsung tidak menyerahkannya. Seberapa baik melukis, jika si jahat itu tidak menyerahkan. Yang ini sulit menang, dengarkan aku, tukar lukisan. Tenang saja, aku tidak akan membuatmu mengerti. Hang, kamu mengerti Dulu pandai melukis. Kalau bukan karena Chen Tianzhen. Sekarang paling penting adalah mengganti lukisan kalian. ini, bisa dipercaya nggak? Jangan sampai ada masalah lagi. Bikin mama curiga. Mama kecewa, aku sudah lakukan banyak. Masih pikir Chen Tianzhen, bajingan itu, ibumu? Apa dia masih yang paling penting? Bukan. Bukankah diberitahu kalau kamu ibu? Aku belum terbiasa, perlu waktu. Lagi pula, jangan terlalu kelihatan. Kalau tidak, dia akan sadar. Okok. Mama, aku tidak mau jadi menantu pengasuh. bagaimanapun Aku anak Chen Tianzhen, kalau bukan karena mau memanfaatkanmu, Meni Anjamu. akan di sini. Fifi, kamu di sini, aku datang melihat keadaan tante. Bu, datang. Qui n'a pas d'attente? Lihat kamu datang lihat bibi. Sibuk sekali. Sekarang ada waktu. Jadi datang ke sini. Bu, Bibi masih belum sadar. Jangan khawatir. Orang baik ada rezeki, akan sadar. Bagaimana persiapan lomba lukis kamu? Lukisan selesai. Minta Yinuo bantu kirim. Oh. Bu, aku ambil air. Baiklah, pergi, aku akan menjaga bibi Jangan salahkan aku, kamu juga tidak bisa. Hari itu, karena kamu bersikeras ingin buku tabungan, tidak perlu menyiksa diri. Kamu jatuhnya hampir mati. Bukankah ini menyusahkan aku? Ini tidak bisa menyalahkanku, bagaimanapun kamu adalah adikku. Secara emosional dan aku pasti datang melihatmu. Sejak kecil, kamu selalu menjadi beban. Usiamu sudah segini masih tidak tenang. Bagaimana dengan kamu? Bu, air. Lihat anak ini, bahkan tidak bisa memegang gelas dengan baik. Ya ampun, Oleskan sedikit kecap saja. Aku tidak sakit. aduh, tangan ini rusak, bagaimana bisa melukis? Karyamu sudah diserahkan.
Akhir-akhir ini, tidak perlu melukis. Ya. Bu. Aku baik-baik saja. Kali ini, Piala Tianzhen, setelah pengajuan 1 bulan. Tujuannya adalah untuk memilih mahasiswa berbakat menjadi murid terakhir Guru Chen. Setelah seleksi kami, merekomendasikan Chen Yinwo sebagai juara kontes ini, benar-benar anak berbakat, sangat layak. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuknya. Sudah tahu itu kamu, Yinwo. Selamat ya. Tidak kok. Semua ini karena ajaran. Berikutnya, kami hadirkan karya pemenang Chen Yinwo untuk dibahas dan diberi masukan. Lukisan ini bukan karya Chen Yinwo. Ini lukisan aku. Jangan bikin keributan. Iya, Fei. Kamu ngomong apa sih? Kamu sudah gila karena tidak memenangkan kejuaraan? Yinwo, kuanggap kamu teman terbaikku. Sore itu, aku minta kau serahkan lukisan ini. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Bagus. Anda bilang Anda yang menggambarnya. Apakah Anda punya bukti? Saya tidak punya bukti. Apa yang sedang kau bayangkan? Apakah kau iri pada Yinwo kita? Apakah kau begitu iri sampai gila? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tema kompetisi melukis, Ibu. Lihatlah malaikat ini. Ini wajah ibumu. Ibumu adalah Pangazu. Ini jelas ibuku. Apakah ini benar? Adu. Sulit dibedakan. Hal seperti ini. Para juri. Silakan turun dulu. Ayo pergi. Karena masing-masing punya pendapat. Kenapa tidak diuji langsung saja? Pertandingan langsung, tangannya sudah rusak parah. Penasaran dia bertanding, mungkin lukisan Nono kaki lebih bagus. Uji langsung. Ada masalah? Ingin buktikan diri? Sekarang adalah peluang terbaik, tentu saja. Para siswa di bawah, jika ada yang meragukan hasilnya. Atau jika tidak puas, semua bisa ikut serta dalam acara melukis langsung selama 3 jam ini. Temanya masih ibu. Fifi. Tanganmu terluka parah. Lomba kali ini tidak usah ikut. Baik, tidak usah ikutan, nanti ada kesempatan lagi. Iya Vivi, tanganmu terluka, jangan dipaksakan. Aku tahu, kau kalah, tidak senang. Tapi. Menang atau kalah adalah hal biasa. Terakhir kali. Aku kalah darimu, dan aku menerimanya dengan tenang. Jangan terbebani dengan menang atau kalah. Tidak suka orang lain berhasil. Anak seorang Pangazu. Bagaimanapun tidak bisa dibandingkan dengan Kinjinan Yang sia-sia. Ayo pergi. aku lebih baik. Lebih baik. Bandingkan kalau bisa. Aku tidak percaya meskipun tanganmu seperti itu, kamu bisa menggambar lebih baik dariku. Aku agak tidak enak badan, tidak ingin menggambar. Perlu dibandingkan? Bahkan jika dia menggambar lebih baik dari, bagaimana membuktikan kalau itu adalah lukisannya? Percaya padaku. Kukup. Tangan Fei Fei terluka begini, masih bertanding. Kalau bukan karena difitnah, siapa yang akan berusaha keras membuktikan dirinya? Fei. Kalau merasa tertekan, ceritakan. Kenapa kamu menggambar ibumu seperti ini? Bu Chen. Aku teringat ibuku. Dia punya sisi lembut, tapi juga sisi galak. Bu Guru Chen. Dulu saya selalu menggambar sesuai dengan wajahmu. Tapi sekarang saya sudah mengerti. Dia adalah ibu saya. Saya perlu menghadapi ibu saya, apapun penampilannya. Saya tetap mencintainya. Cawan, kamu mau menjatuhkan saya, ya? Kenapa Ping Ping bisa sedemikian buruk pada anak kandungnya sendiri? Seiya umumkan. Pemenang lomba melukis Tianzhen Cup adalah Fei. jadi murid khusus saya. Seiya akan mengajarnya. Kamu bilang menjadikannya murid khusus. Lalu aku bagaimana? Aku kan anakmu. Kenapa memilihnya sebagai murid khusus? Tianzhen Cup. Anya diadakan 3 tahun sekali. Fei, Beg Baka.
Keterampilan, dia lebih unggul darimu. Mama, Harus menghormati pertandingan. Dan qui a dit long. Nuo. Jangan menangis. Nuo. Yinuo. Jangan menangis. Meskipun si Bakpao itu jadi murid terakhir ibumu, terus kenapa? Kamu anaknya Bu Chen. Sumber dayanya akhirnya tetap punya kamu. bukan begitu. Kenapa? Aku tidak mengerti kenapa. Jelas aku ini anak ibu. Bukankah seharusnya dia memberikan terbaik untukku? Kenapa dia begitu peduli sama perempuan murahan itu? Hal semacam ini, buka satu mata, tutup satu mata. Kenapa tanding langsung? Kenapa bikin aku malu? Pelajaran terakhir terlalu ringan. Aku gak bakal biarkan dia lama berbangga. Hang, Aku bantu kamu ajarin. Hang, Jiao, sahabat terbaikku. Teman, aku melayani kamu. Karena melihat kemampuan ibumu, berharap masa depan baik setelah lulus. PFFT, Bodo naïf. Gimana, kamu senang? Yinuo, dengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin bersaing denganmu. Saat lomba lukisanku, aku hanya ingin keadilan. Kenapa kamu nggak bisa ngalah? Nanti saat ibumu mengajariku, aku akan bersamamu. Kenapa membuatku kehilangan muka? Apakah sengaja? Yinuo, aku ingin keadilan. Kalau lomba ini nggak ada keadilan, bagaimana dengan murid-murid lain? Kamu sombong, hebat kan? Camus Suami Pangazu, Bersin d'Anganseya. Ini. Bagaimana bisa kamu bicara tulus menganggapmu teman? Kemampuan melukismu. Kenapa bisa turun banyak? Teman. Ada teman macam kamu perlakukan aku begitu. Aku niat baik mengajakmu. Kamu selalu mengalahkanku. Karena kamu, mama tidak sayang aku. Kamu mengambil cinta mama dariku. Camus. Semua salahmu, kenapa tidak bisa mengalahkanmu? Bukan begitu. Yinuo, Nuo. Aku tidak ingin bersaing denganmu. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu, jangan sentuh aku? Bagaimana? Mati saja. Semua jadi tenang. Ah. Kenapa tiba-tiba jatuh? Tianzhen, jangan khawatir. Dua anak ribet itu biasa. Mungkin mereka nggak sengaja waktu main. Siapa keluarga pasien? Seiya Shen Yinuo. Bagaimana kondisinya sekarang? Kenapa dia tanya Yinuo dulu? Pasien butuh transfusi. Golongan darah Javerhab negatif, Chen Yinuo B. Keluarga, segera tanda tangannya. Apa? Golongan darah Arhek Ebi? Ayo cepat tanda tangan, ngapain mikir banyak-banyak. Silakan keluarga menunggu di luar. Adieu. Mungkin. Dokter buru-buru dan salah ngomong. Jangan banyak mikir. Selamatkan anak dulu. Tenang, bahaya akan berlalu. Bagaimana? Identitas orang buruk tidak akan bisa disembunyikan lagi. Tidak bisa. Aku membiarkan ini terjadi. Masa depannya akan menjadi milik Yinuo. Utamakan Selamatkan Anak. Benar. Tidak benar. Aku je la Mandangar Fefei Golongan, Dara Négatif Rab. Aku juga golongan darah negatif Rahab dan Liezai dengan refleks bertanya tentang Yinuo bagaimana. Tidak mungkin. Aku harus cari tahu. Aku pergi dulu. Jaga Dua Anak itu. Ada sesuatu. Langsung kasih tahu saya. Tenang saja, ada saya di sini. Aziz Stanley. Bantu saya periksa DNA saya dan Jia Feifi. Benar. Jia Fefei. Jangan tanya lagi. Jangan bicara. Begitu saja. Dasar Jawang. Ternyata curiga. Tidak mungkin, HMPH. Aku bagaimanapun juga tidak akan membiarkanmu tahu kebenaran. Pak Chen, tes DNA sudah dilakukan. Ini mendesak. Hasil tes keluar sore ini. Atau datang sendiri. Saya Depan markas baiklah. Saya segera masuk apakah orang jahat ini. Melakukan tes DNA dan berjaga-jaga. Saya tidak mau membiarkannya pergi. Polos sekali. Mau kemana? Serpen sebelum pergi ya. Ping, ada urusan keluar. Sarapan, jangan kelaparan. Tidak, aku ada urusan mendesak. Anaknya sudah bangun.
Ah, Benar-benar. oh tidak. Mereka polos, barusan rumah sakit nelpon. Anak-anak sudah bangun, segera ke rumah sakit lihat mereka. Anaknya sudah bangun. Betul-betul. Asisten Chen, awasi masalah ini. Nanti ya. Taruh laporan di ruang kerja. Baik, Pak Chen. Jangan khawatir, Pak Chen. Bajingan, tak kubiarkan berhasil. Apapun itu, kalau menggelanji jalan Yinluo, jangan salahkan aku. Yinluo, ada apa? Tidak apa-apa kan? Bibi Jia. Fifi. Kamu baik-baik saja? Hampir bikin mama kaget. Kenapa kalian berdua ceroboh sekali? Jatuh dari tangga. Mama, aku baik-baik saja. Cuma kepala agak pusing. Kalian berdua, siapa yang mau jelasin ini sebenarnya bagaimana? Mama. Baik-baik saja, bermain di tangga. Lalu kebetulan terjatuh. Begitu kan, Fei Fei? Ya, begitu. Benarkah begitu, Mama? Maaf. Sudah buatmu khawatir. Tidak akan terjadi lagi. Fei Fei, setelah sembuh, sering datang ke rumah. Aku minta maaf atas kejadian yang dulu, demi Bu Jia jangan marah lagi ya. Kemarin di tangga, aku sudah minta maaf, memaafkan aku ya. Kemarin di koridor. Bukankah kamu... Fei Fei, aku tahu aku salah. Kita kan sahabat baik, bukan? Jika tidak memaafkanku, aku akan sedih. Enggak, aku enggak salahkanmu. Kita akan selamanya sahabat terbaik. Hang, Bagus. Kalian berteman baik. Kalian berdua, yang adalah putri kesayangan saya. Yang satu lagi adalah murid terakhir saya, semuanya sama penting. Seiya berharap. Kalian berdua maju bersama dan jadi bintang baru di dunia seni. Jia Fei. sejak kau muncul, hidupku memburuk. Semua karena kamu, aku takkan melepaskanmu. Ada aku, tidak ada kamu. Yinluo. Sepertinya mereka mencurigai kita. Kapan itu terjadi? Saat kalian berdua pingsan. Dokter bilang tentang golongan darah. Aku rasa dia sudah menduga. Tidak mungkin. Aku lihat dia belakangan ini baik padaku. Anda, bisakah Anda membantu saya? Aku tidak bisa memperlihat. Jika tidak, akan kehilangan kekayaan. Jangan khawatir. Berjanji tidak akan membiarkan. Telah saya bangun dengan susah. Dihancurkan oleh... Bukankah kamu makan malam dengan si brengsek itu hari ini? Bagaimana kalau kita lakukan ini? Ibuku baik-baik saja kan? Lebih baik ada masalah. Baru semua ini jadi milikmu. Tapi, aku... Adieu. Jangan tapi-tapi lagi. Lakukan seperti yang aku bilang. Fifi, ayo masuk. Ayo. Pak Shen. Laporan penilaian asli ada di meja ruang kerja Anda. Un gars un tuc mémérique Sanya. Fifi. Kamu datang. YK. Ikuti aku ke ruang kerja. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan tentang menjadi murid terakhirku. YK. Baiklah, Guru Chen akan pergi duluan. Nanti aku datang cari... iya, baik. Ok. Fifi, ya. Tentang menjadikanmu murid terakhirku. Saya orangnya tegas. Saya juga tahu kamu berbakat. Saya melihat dasar kemampuanmu. Sejak kecil hingga sekarang kurang belajar secara sistematis. Saya akan membuatmu meningkat dalam waktu singkat. Kamu bisa melakukannya? Ya. Tenanglah, Pak. Saya bisa melakukannya. Baik. Selain itu, ada satu hal lagi. Ah, apa lagi, Pak Chen? Ya. Ya. Baik. Kebakaran-kebakaran cepat hubungi pemadam kebakaran cepat selamatkan. Apa yang terjadi? Ayo cepat pergi. Buchan, cepat pergi. Mama, Fifi, baik-baik saja? Nono baik-baik saja, cepat-cepat lari, ada kebakaran. Kamu adalah ibu, teman baikku.
Mana mungkin aku tidak peduli kali. Tante Jia sudah lapor polisi. Fei Fei, ayo pergi. Yinuo. Kalian berdua. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Guru Shen, no. Kalian baik-baik saja? Baik kalau kalian aku baik-baik saja. Kenapa? Terbakar? Tante Jia bilang kebakaran. Langsung aku lari ke atas. Untung saja tidak ada yang Kalian adalah orang-orang Seperti yang kupikirkan. Salah menggendong anak. Apa gunanya? Kedua anak baik. Nuo tidak bersalah, pelaku sebenarnya menjijikan. Aku tidak bisa membuat ibu curiga. Toh semua, kalau Jia Fei Fei dan Jia Pingping mati, saya tetap putri ibu. Artis besar, putra Chen Tianzhen. Kalian baik-baik saja? Kenapa bisa kebakaran, katamu? Menghubungi pemadam kebakaran, mereka Jika sesuai yang kupikirkan, maka, Piping, peran apa yang kamu mainkan di sini? Lalu, sekarang bagaimana diselidiki polisi, diketahui ini ulah saat itu, kamu tak akan bisa. Aku ingin membakar laporan pemeriksaan. Bukan maksud membakar mereka. Membunuh itu melanggar hukum. Nah, tentu, aku tahu itu. Jadi sekarang gimana? Kalau nggak ada jalan lain. Kamu bunuh aja Jia Fei Fei. Apa? Mok. Ngapain heboh? Pikirin deh, kalau dia mati, bukankah nggak ada saksi? Anak Chen Tianzhen. Nanti kalau aku dapat warisan Chen Tianzhen, aku bawa kamu hidup enak. Tapi membunuh melanggar hukum. Aku harus bagaimana? Adieu. Kamu kasih dia dorong dari atas. Aduh, aku tidak peduli. Pokoknya, dia harus mati. Asalkan dia mati, semuanya bakal tenang. Jadi gak ada masalah lagi. Bu. Jangan khawatir. Saat engkau tua, aku pasti baktimu. Lagian, engkau kan ibu kandungku. Baiklah. Ibu demi kamu. Apapun mau dilakukan. Bu, sebenarnya ada apa? Mati saja kamu, wanita jalang. Bu. Cepat lepaskan aku, Bu. Kamu bukan anakku. Pergi ke alam baka, cari ibumu sana. Ibumu tidak lama akan segera menemanimu. Beranti. Fifi. Mama datang. Jeongant takut. Gak apa-apa, aku di sini. Ibuku mau bunuh aku. Ibuku. Ibuku mau bunuh aku. Diabukan ibu kandungmu. Karena kita di rumah sakit hari ini, kita selesaikan saja itu, Bu Chen. Apa ini tes DNA? Ah. Pak Shen. Betul. Hasil tes, kamu dan Jia Fei Fei adalah ibu dan anak kandung. Kesesuaian gen kalian. Docte. Maksudmu? Pak Shen. Dia ibuku. Fifi. Aku tahu. Semua ini datang tiba-tiba. Sebenarnya sudah sejak lama. Aku mulai curiga. Bakatmu. Dan juga, mewarisi teknik melukisku unik. Adieu. Dan juga Jia Pingping. Sikap. Laporan pemeriksaan kesehatan. Barulah aku tahu. Kamu adalah putriku. Ibu. Ternyata. Kamu yang sebenarnya ibuku. Fifi. Putriku yang baik. Selama bertahun-tahun ini, banyak menderita. Maafkan mama. Mama. Tidak merawatmu dengan baik. Tidak. Mama. Aku selalu membayangkan, andai kamu jadi mama aku, pasti tak disangka, sekarang mimpi jadi nyata. Jadi. Dia. Awalnya, aku pikir rumah sakit menukar bayi. Lagi pula. Dulu kita melahirkan di rumah sakit yang sama. Tapi sekarang dipikir-pikir, ada kebetulan seperti itu. Aku curiga Jia Pingping. Sengaja menukar bayi. Hari ini, dia juga ingin membunuhmu. Sekarang aku hampir yakin. Jia Pingping yang menukar anaknya dengan anakku. Untung saja, aku membiarkan asisten Li sampingmu, hingga tidak terjadi kesalahan besar. Fei Fei. Ibu. Tidak melewatkanmu. Ibu. Akhirnya aku punya ibu, aku bukan lagi anak yang tidak dicintai. Anak baik.
Pintard. Kerabat Jia Anan. Pasien sudah sadar. Benarkah, bibi kecilku sudah sadar? Kehendak pasien sangat kuat. Kondisi sekarang sudah mulai stabil. Perlu istirahat sekarang. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Itu sudah menjadi tugas kami. Bibi. Kamu sudah merasa lebih baik? Hari itu. Sebenarnya terjadi apa sih? Sudah lebih baik. Hari itu aku didorong kakakku. Lalu kepalaku membentur dinding. Dan pingsan. Lalu kak mengatakannya. Dia mau beli kalung untuk anak keluarga Luju. Uangnya nggak cukup. Dia balik lagi bongkar-bongkar laci. Ketahuan sama aku. Kami rebutan uang itu, terus? Ini, halo. Terima kasih merawat Fei selama ini. Seiya ibunya Feifei. Dulu, kakakmu. Tukar anak-anak kita. Saya tidak baik pada Feifei. Kebaikanmu pada Feifei. Saya selalu melihatnya. Benar-benar terima kasih. Pantas saja. Ses carences se muent à Mazukakal. Pantas saja kakak tidak suka padanya. Saya selalu pikir mantan suaminya yang melukai dia. Ses carences se muent à Mazukakal. Bibi. Dia sengaja mendorongmu. Kamu berencana melaporkan ke polisi? Bagaimana pin, dia adalah kakakku. Aku pikir. Anan. Aku tahu kamu baik hati. Tapi kakakmu bukan hanya mendorongmu. Dia juga membakar rumahku. Untuk membakar laporan uji Vivi. Barusan dia mencoba membunuh Vivi. Kalo Seiya datang le biawal. Vivi sudah jatuh dari atas. Setiap insiden ini adalah kasus kriminal. Menunggu keputusan. Hanya masalah waktu. Apa? Dia tega mau membunuh Vivi. Jangan khawatir. Meskipun dia kakak kandung saya. Kalau menyakiti Vivi, saya tidak akan menutupinya. Tante. Aku sangat senang kamu sudah bangun. Kau akan selalu menjadi bibiku. Bahkan. Sekarang aku punya ibu baru. Kamu tetaplah bibiku. Aku akan menjagamu seumur hidupku. Ya. Jangan khawatir, An-An. Keluarga bukan hanya soal ikatan darah. Mulai sekarang, Fei-Fei dan aku akan menjadi keluargamu. Ibu. Ino, gimana di sana? Apa? Gagal? Gagal maksudnya apa? Dorong dia jatuh dari tangga. Hasilnya. Jangan gagap. Apa yang sebenarnya terjadi? Cintian datang. Aku nggak tahu, gimana dia bisa tahu. Anakku, gimana nih? Aku udah melanggar hukum. Aku harus cepat pergi, ikut aku aja. Mama udah tahu dari dulu. Gimana dong? Aku harus gimana ya? Kok sampai ini aja nggak bisa? Salah, ini kamu yang lakukan. Mama pasti belum tahu tentang aku. Cepat pergi. Kita hubungi lagi nanti. Dia belum tahu aku sudah tahu. Selama aku berpura-pura polos, Jia Fei adalah putri as. Apa hubungan aku dengan dia selama 19 tahun? Kamu kampungan, menyaingiku. Selama bisa membuat Jia Zunfei tetap milikku. Bilang tidak akan pergi denganku. Kamu adalah putri. Kenapa? Mama. Tidak menginginkan kekayaan dan kemewahan. Pikirkanlah. Semua ini memang sudah seharusnya milikku. Tanpa Jia Fei. Asalkan tidak ada Jia Fei. Semuanya ini akan tetap menjadi milikku. Ibu, percayalah padaku. Setelah aku mendapatkan, aku akan jemput ibu menikmati hidup. Lebih baik kamu ikut aku. Dengan kecerdasan Cintian. Dia akan cepat curiga padamu, jangan katakan lagi. Selama aku ada, semuanya sempat. Cepat pergi, nanti aku hubungi. Jangan merepotkanku lagi pergi jauh, jangan sampai polisi menemukannya. No. Mama, uangnya habis. Bawa ke pegadaian tukar dengan cepat pergi. No. kamu di rumah? Aku di sini. Aku di sini. Na. Lihat Jia Pingping kah? Dia belum pulang. Kenapa?
Ada sedikit hal. Mama mau ngomong sama kamu sudah dewasa sekarang. Ada hal yang perlu kamu tahu. Apa itu, Ma? Begini. Tahun itu, Aku dan Jia Pingping. melahirkan di rumah sakit sama. Kamu dan Vivi. Lahir di tahun, bulan, dan hari sama. Kemudian, Jia Pingping sengaja menukar bayiku dengan bayinya. Jadi, Fifi adalah anak kandungku. kamu adalah anak Jia Pingping. Bagaimana mungkin? Aku anak Bu Jia. Apakah kesalahpahaman? Ini benar. Aku dan Feifei. Sudah tes paternitas. Tunggu Jia Pingping kembali. Aku juga bisa buat. Tidak perlu. Yinyo. Aku tahu kamu pasti sulit menerimanya sekarang. Dan, Kebakaran di ruang baca. Juga dia yang memulainya, pagi ini di rumah sakit. Dia juga mau bunuh Feifei. Aku tahu kamu pasti gak tahu. Aku gak tahu. Jia Pingping, begitu jahat ya? Biasa saja. Ternyata diam-diam berbuat jahat. Noah. Mama. Yang paling bahagia adalah Kamu tidak tahu semua ini, selama kamu di sisiku. Syukurlah tidak membuatmu jadi buruk. Kamu dan Feifei, kalian adalah anak baik mama. Selama aku berpura-pura tetap anak mama. Tentang Jaffe yang lucu, ada banyak cara untuk membuatnya hilang. Mama, Yinwo akan menjadi putri baikmu. Memperlakukan Feifei sebagai saudara kandung. Yinyo sayang. Selama ini, aku sangat tidak adil pada Feifei. Aku ingin kompensasi baik untuk Feifei. Aku harap kamu mengerti. Académie Kirajan Italia. Sedang membuka pendaftar. Aku ingin mengirim ke luar negeri dulu. Untuk belajar selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Mama dan Vivi bisa membangun hubungan. Nanti saat kamu kembali, kita bertiga hidup bahagia. Na. Bagaimana menurutmu? Apa? Kamu mau kirim aku ke luar negeri? Apa? Kamu mau kirim aku ke luar negeri? Kirim aku ke luar negeri, 3 tahun perubahan. Semua harta milik perempuan jahat Jaffe. Aku tidak akan pernah Bicara soal cinta pada putri kandung kembali, tetap cinta. Sama saja, Ibu. Aku ingin di sisimu. Juga ingin bersama Feifei. Aku tidak ingin ke luar negeri. Jadi soal ini, kita pikirkan baik-baik. YK. Ibu baik sekali. Feifei. Aku menganggapmu saudara kandung, Feifei. Jangan ragu tinggal di sini. Yang lainnya serahkan padaku. Bekla. Yinyo. Tak disangka, kita dari teman baik jadi saudara. Aku benar-benar beruntung. Aku mengerti, jangan telepon. Jangan telepon aku. Tak ingin bertemu, kenapa bertemu denganmu? Bukankah aku berikan kalung itu, kenapa masih kurang? Kalau kurang, mati saja. Yinwo tidak seperti kufikirkan. Dia bukan tidak tahu apa-apa sekarang. Pikirkan lagi soal dulu menjebak Feifei. Benarkah tidak ada hubungannya dengan tidak ada yang boleh melukai Feiku? Mama. Kamu sedang memikirkan apa? Noah. Siapa yang meneleponmu? Tidak ada, cuma seorang teman. Noah. Apa benar kamu tidak tahu semua yang dilakukan Jia Pingping? Ma, apa yang kau bicarakan? Dia penjaga. Mana aku tahu? Benarkah? Aku kira tadi. Kau menelepon Jia Pingping. Kalau tahu keberadaannya, beritahu aku. Dia terlibat kasus kriminal. Menyembunyikan fakta melindungi. Juga dianggap bersalah. Tentu saja begitu. Kalau tahu pasti beritahu kamu. Ma. Orang seperti dia harus masuk penjara sejak dulu. Ya. Kenapa? Mau kirim aku ke sana. Walau bukan putri kandungmu, sudah merawatku sekian lama. Kalau kamu tak berperasaan padaku, jangan salahkan aku ya. Kau cari tempat apa? Aku belum pernah ke tempat begini. Kok kamu cari tempat begini? Dan ibu kan lagi gak punya uang, tempat terpencil lebih bagus. Aku tahu kamu perhatian sama ibu. Chen Tian kirim aku ke luar negeri. Dia sepertinya tahu aku ikut dalam semua ini. Studi ke luar negeri bagus, dulu tidak ada kesempatan itu. Memangnya siapa mau studi ke luar negeri? Dia ingin hartanya untuk anak kandungnya saja. Kamu pandai bicara, aku tidak rela. Kenapa harus jelas semua ini milikku? Meski tidak rela, apa yang bisa dilakukan? Keputusan terbaik sekarang adalah belajar di. Aku tahu Chen Tianzhen.
Orang seperti dia sulit melepaskan. Dia memberi kamu kehormatan karena hubungan kalian sebagai ibu dan anak. Menurut saya, jangan membanking lagi. Dengar kata, dengar kata. Aku harus dengar apa? Dengar kata, harus dengar apa? Jelas sekali semua ini milikku. Ibu itu milikku. Reputasi itu milikku. Masa depan, harta milikku. Ibu sangat sayang. Ini semua salah Jia Feifei. Dia itu si Jalang. Aku ingin bunuh dia. Ya, Aku akan bunuh dia. Dan kamu. Jika kamu tidak datang, semua tidak akan terjadi. bagaimana menyalahkan ibumu? Melakukan semua ini demi kebaikanmu. Bertahun-tahun lamanya. Bukankah semua ini untukmu? Kami terpisah dari putri selama bertahun-tahun. Kamu jelas-jelas putriku. Aku melihatmu setiap hari, ibu. Kamu tahu bagaimana rasanya di hatiku? Aku tahu kamu memandang rendah diriku. Kamu tidak suka aku jadi pengasuh. Diamlah. Mau menggantikan aku dengan Jia Feifei? Kenapa tidak hidup baik saja? Kenapa datang ke rumah kami jadi pengasuh? Kami kekurangan satu pengasuh. Kalau kamu tidak datang, Chen Tianzhen tidak curiga padaku seumur hidup. Dia tetap ibuku. Semuanya salahmu. Jangan buat repot, putriku. Dengarkan kata ibu. Ibu sudah memikirkannya. Nanti aku akan menyerahkan diri. Aku tidak akan menyebut namamu. Kamu kuliah di luar negeri, jadi pelukis hebat. Tidak bisa. Aku mau nama Chen Tiangan. Aku menjadi pelukis bersinar. Yang aku, Harta Jia Feifei. Aku ingin hidup kaya raya. Semua salah Jia Feifei. Aku ingin dia mati. Camus. Kamu mau bantu aku, Inuo? Apalagi yang kau mau lakukan? aku tak bisa membunuhnya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Seperti ini. Tolong bantu lakukan satu hal terakhir. Bu, gimana? Apa itu? Begini. Cari orang untuk culik dia. Minta uang dari Chen Tianzhen. Lalu, aku bawa kau pergi. Begitu, tak perlu ke sana kemari. Oke, Apa? kamu juga nggak perlu keliling lagi. Oke, Apa? lihat ini. Gimana dengan usulanku? Jangan melakukan hal bodoh lagi. Kita nggak boleh terus salah lagi. Kamu kira mengkilik itu mudah? Sekarang Fifi sudah kembali ke Chen Tianzhen. Tidak boleh salah lagi. Sadarlah, tidak peduli. Aku ingin Jia Feifei mati. Ibu benar-benar tidak sanggup lagi. Ibu akan menyerahkan diri. Akan menebus dosa di penjara, akan mati untukmu. Hiduplah dengan baik. Janji pada ibu, oke? Apakah kamu mati atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan saya ingin Jia Feifei mati. Biarkan dia mati. Meski aku mati, aku akan memastikan dia masuk neraka. Inuo, dengar ibumu, jangan bodoh lagi. Kamu bukan ibuku. Pergi dari sini. Anak perempuan, jangan melakukan hal bodoh. Kamu masih punya masa depan cerah. Kamu berpura-pura bodoh di rumah mereka. Chen Tianzhen tidak akan melakukan apapun padamu. Bersabarlah dan itu akan berlalu. Apakah merasa kasihan pada Jia Feifei? Benarkah? Kalian semua mencintai. Pergi mati saja. Ibu, aku kirim kamu ke neraka. Supaya kamu tidak mengatakan hal yang tidak seharusnya pada polisi. Aku tidak sengaja. Jika kamu menjadi jangan datang mencari. Tolong aku. Haha. Jia, kamu kemana saja selama beberapa hari ini? Aku dan ibu mencarimu. Dulu, Jia Pingping memanggilmu orang murahan, anak nakal. Aku tidak mengerti kenapa. Sekarang aku tahu. Kamu pantas mendapat sebutan itu. Kamu benar-benar orang murahan. Kamu dan ibu mencariku. Cari aku untuk apa? Sekarang jadi anak Chen Tianzhen.
Kamu bangga, ya? Jia Pingping benar. 20 tahun lalu seharusnya mencekikmu. Yinuo. Kamu yang menculikku. Kenapa melakukan ini? Beberapa hari lalu bilang kita adalah keluarga. Anggap aku sebagai saudara perempuan? Jafifi. Benar-benar bodoh atau malaikat suci? Kenapa aku harus menculikmu? Apa yang kamu sok pamerkan di sini? Ah, Kamu benar-benar percaya. Kamu yang tidak tahu asal-usul. Bermimpi jadi terpandang. Aku beritahu kamu, Chen Tianzhen ibuku. tant pas mu. Tidak ada apa-apa lagi. Kau masih belum tahu aku mau apa kan? Selama bertahun-tahun ini, Di sampingnya selalu aku. Aku belajar melukis. Tapi perhatiannya selalu padamu. Sekarang, kau tahu apa yang akan aku lakukan? Yinuo. Jangan salah lagi. Aku dan ibu anggap kamu seperti keluarga. Yuk, kita pulang bersama. Pulang. Apa aku masih punya rumah? Sejak kamu kembali, aku nggak punya apa-apa. Kamu ambil semuanya dariku. Mau bujuk aku pulang. Yang paling aku benci adalah orang munafik seperti kamu. Sekarang, aku cuma punya satu pikiran, yaitu membunuhmu. Chen Yinuo, lepaskan anakku. Bagaimana, asisten Chen? Sudah ketemu? Khawatir mereka membuat masalah lagi, jadi pasang pelacak di ponsel Fei Fei. Lapor polisi dulu. Aku pergi, tidak bisa menunggu polisi. Aku menemukan Fei Fei. Aku tidak akan membiarkannya menderita. Tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Pergi dulu. Bawa polisi ke sini secepatnya. Ibu, Jangan panggil aku ibu. kenapa kamu? Apa kamu masih anak baikku? Nuo? Aku bukan anakmu, aku anak pengasuh. Aku tidak suka menggambar. Aku suka band, suka rock. Selama bertahun demi kamu, aku belajar menggambar. Untuk mendapatkan persetujuanmu. Tapi kamu? Begitu anak liar ini kembali. Mau kirim aku ke luar negeri. Tidak, bukan begitu. Aku hanya ingin memberi kamu kehidupan yang layak. Aku berpikir. Lagipula. Kamu tumbuh besar di sisiku. Lagi pula, kamu masih anak-anak. Tapi sekarang kamu jadi seperti ini. Kenapa kamu begitu jahat? Aku jahat. Baiklah. Aku akan menarik putrimu. Menuju neraka, hati-hati. Yinuo, jangan terus salah jalan. Kumohon, jangan sakiti mama. Ah, Mama. Orandi d'alam. Kalian sudah dikepung polisi. Mama. Kamu sudah sadar. kenapa kamu ada di sini? Tentu saja untuk memberitahumu kabar Chen Yinuo. Kabar baik. Shen Yinuo kabur. Belum masuk penjara. Berita buruk. Dia sudah jadi buronan. Mungkin sebentar lagi tetap masuk. Omong kosong. Semua gara-gara pengkhianat sepertimu. Bagaimana anakku bisa? Kesalahan selama 20 tahun ini. kalau bukan wanita jahat kamu. Kenapa saya harus terpisah dari ibu saya selama bertahun-tahun? Segala yang kamu lakukan akan ada balasannya. Oh iya? Kamu segera bisa berkumpul dengan putrimu. Tapi di penjara. Tunggu saja ya. Saillant cul. Mama. Dulu, aku seharusnya mencekikmu saat kau lahir. Aku tetap baik hati. Sampai merawatmu bertahun-tahun. Apakah itu kamu yang merawatku? Itu bibi yang menghidupiku dengan mengumpulkan barang bekas. Lupa Membrit a eu Camus. Bibiku sudah siuman. Aku dan ibu akan merawatnya. Jangan khawatir. Kamu penchkat biasanya kalau lihat aku selalu takut-takut. Sekarang berani melawan aku. Aku menganggapmu seperti ibuku. Aku menganggapmu. Seperti ibuku. Jadis. Aku cinta dan benci padamu. Ketika aku t'a eu. Kau bukan ibu. Saat itu, Quand t'a eu beta pas senonnya aku. Ibu. ini terakhir kali aku panggil kamu mama. Aku sudah ganti nama jadi Chen Fei Fei. Sedangkan kamu dan putrimu Jia Yinuo. Nikmati reunimu di penjara. Aku masih akan berdoa untukmu.
Dasar bajingan. Kembali sini. Manis. Jelaskan padaku. Ping Ping. Aku tahu kamu sudah bangun. Jangan pikir kamu selamatkan aku akan Jangan sok baik di depanku. Ping Ping. Kita teman terbaik saat SMA. Aku selalu bingung. Kenapa Camus begitu membensiku? Jika merasa hidup tidak baik, kamu bisa datang padaku. Kenapa tidak akan membantumu? Setelah lulus SMA, kamu menghilang tanpa kabar. Aku mencarimu. Kenapa Camus menukar anak kita? 20 tahun ini, kamu memisahkan aku dan Fei Fei selama 20 tahun. Kenapa? Apakah kamu mengambil lukisanku? Membuat tidak bisa ikut lomba lukis. Ping Ping. Lukisan. Lukisan apa? Bagaimana aku mengambil lukisanmu? Jangan pura-pura lagi, oke? Setiap kali melihat wajah berpura-pura baikmu, bikin aku jijik. Dulu, kulihat kamu bawa lukisanku keluar dari studio. Sekarang masih mau beri alasan? Karena kamu. Aku terpaksa menikah lebih awal dengan penjudi. Aku bisa jadi pelukis. Hidupku. Semua hancur karena kamu. Kamu tukar lukisak. Aku tukar putrimu. Ini adil. Aku menyesal. Dulu aku harus mencekiknya saat menukarnya, saat jadi pengasuh di rumahmu. Harusnya aku meracuni kamu. Hidupku. Kisilaku. Semuanya karena kamu. Ping Ping. Kamu salah paham tentang aku. Aku ingat sekarang. Waktu itu studio bocor. Aku dan guru menyelamatkan lukisan. Lukisanmu yang pertama ku selamatkan, kamu lihat aku lari bawa lukisan itu. Waktu itu lukisanku belum diselamatkan, tapi aku selamatkan lukisanmu. Kamu bilang apa? Waktu itu, lukisanmu itu utuh. Kuma. Lukisan itu memang biasa saja. Dan langsung tidak terpilih. Bagaimana aku mencuri lukisanmu? Diamlah. Aku tidak percaya. Kamu tidak merugikanku. Sejak kecil sudah punya kehidupan baik. Kamu berteman denganku. Anya un truc mangasianiaku. Aku tidak mau belas kasihanmu. Begini yang kamu pikirkan tentangku. Aku masih berpikir, bisa tidak kita jadi bintang kembar di dunia seni? Ternyata, kamu selalu punya rasa dendam. Kebaikanku padamu, kamu anggap belas kasihan. Ping Ping. Aku tidak dendam padamu. Aku juga tidak memaafkanmu, karena sudah tidak perlu lagi. Itu tidak sepadan. Kamu sekarang melakukan kejahatan. Kamu seharusnya mendapatkan hukuman sesuai hukum. Aku salah. Sepanjang hidupku penuh dosa. Maafkan aku atas kelembutanmu. Maafkan aku kepada Yinuo. Aku lebih menyesal kepada Fei Fei. Usaha keras polisi seminggu. Tersangka buronan Chen sudah ditangkap dan akan menghadapi Pengadilan hukum. warga terlibat dalam operasi penangkapan. Memberi petunjuk. Sekali lagi, Masyarakat luas jangan melanggar hukum. Hukum tidak akan memberikan untuk setiap penjahat. Ibu. Aku ingin melihat Yinuo. Ibu ikut bersamamu. Aku ingin pergi sendiri. Kupikir ibu juga bisa pergi sendiri. Bagaimanapun. Dia sudah jadi anak perempuan lebih dari 20. Aku tahu. Perazaan ibu pasti Sangarumi. Anak baik. Kau adalah anak baik ibu. Aku datang untuk melihatmu. Datang melihat sialnya aku? Seperti yang kau inginkan. Aku mengerti kamu. Aku tidak membencimu. Sampai sekarang, rasanya seperti mimpi. Makanya bilang kamu seperti malaikat. Aku ingin membunuhmu. Kamu bilang tidak membenciku. Apa? Tunjukkan kebesaran hatimu? Tidak, Yinuo. Setidaknya sekarang aku merasa bahagia. Saat tahu Jia Pingping bukan ibu kandungku. Camus tahu betapa bahagianya aku? Aku selalu tidak mengerti. Kenapa dia harus begitu padaku? Ibu orang lain. Semua sayang anak perempuannya, tapi dia hanya memukul dan memarahiku. Kamu mendominasi hidupku 10-20 tahun. Namun tidak tahu berterima kasih. Kamu ingin membunuhku. Bahkan,
Ibu baik padamu, tapi kamu melukainya dengan pisau. Yang seharusnya menyesal itu adalah kamu, bukan aku. Sisa hidup selanjutnya, nikmati saja di penjara kamu. Aku akan meminta ibu mencarikan pengacara terbaik untukmu. Dasar kau wanita jalang. Kamu mencuri hidupku. Sebenarnya kamu bisa saja tidak bisa terus miskin. Kenapa? Kenapa harus kembali? Beberapa hari lagi ibu akan menengokmu, jika kamu pengertian. Jangan buat dia sedih. Aku sudah paham. Untuk orang sepertimu, Tidak perlument bala Québécois dans Gang Québec. nikmati saja hidup penjaramu. Kembali. Kembali, kamu harus kembali. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan setelah mati. No. Mama datang melihatmu. Kamu kurusan sekali. Sudah selesai. Aku baik-baik. Pergilah. Nikmati hidup dengan putri kandungmu. No. Jangan panggil aku Yinwo. Aku merebut hidup Jia Feifei. Semua ini pilihanku sendiri. Biarkan ini jadi pembalasan. Aku tak ada yang perlu dibicarakan denganmu. No, Yinyo. Aku tak tahu apakah kamu masih anggap aku sebagai ibu. Tapi. Aku masih anggap kamu sebagai anakku. Sebagai ibu. Tidak ada orang tua yang tidak peduli sama anaknya. Saya sudah bilang sebelumnya. Kalian berdua sama-sama penting, Ma. Tidak mau kamu jalani hidup ini dengan kebencian. Saya sudah ketemu Ping Ping. Hal-hal sebelumnya sudah saya jelaskan padanya. Semua itu salah paham. Selama bertahun-tahun, dia membenci orang yang salah. Ibu tidak menyesal. Kau berada di sisiku selama 20 tahun. Jadi. Sekalipun kamu telah melakukan kesalahan sebesar itu, ibu bersedia mencarikanmu pengacara terbaik. Ibu berharap kamu benar-benar bertobat. Fei Fei memberitahuku, kamar tidur itu masih dipesan untukmu. Menunggu kamu keluar. Kami Ren. Lumayan baik-baik saja. Ibu. Saya salah. Anakmu benar-benar sadar kesalahannya. Ibu. Fifi. Aku dengar semua tentangmu, ternyata kamu adalah putri dari Chen Tianzhen, sang master. Yinwo itu benar-benar jahat. Menggantikan hidupmu bertahun-tahun, apa ingin kamu katakan? Adieu. Dulu itu salahku, aku cari masalah denganmu, atas suruhan Yinwo. Maaf, mari kita lupakan ini. Mulai sekarang kita teman baik. Bagaimana, tidak baik? Kenapa? Camus. Kamu tidak berniat memaafkanku. Tidak ada maaf. Saat berteman dengan Yinwo, tidak bisa melihat maksudmu. Cuma ingin lewat Yinwo. Mau mendekati ibuku. Orang seperti kamu tidak layak dipikirkan. Apalagi dihargai, teman-temanku. Hari ini adalah acara amal tahunan. Di sini. Terima kasih kepada semua guru industri yang hadir untuk mengikuti amal ini. Hari ini, karya seni saya. Berapapun terjual. Akan digunakan untuk terapi anak-anak autis. Jadi. Terima kasih lagi attaque et adhérent semua. Kata Bu Chen, baik sekali. Dia Zetsiap Tahun Melukis Banyak Lukisan. Untuk disumbangkan. Orang baik pantas dapat uang. Betul. Hari ini bukan hanya donasi. Aku juga ingin memanfaatkan hari istimewa ini. Kepada media dan semua orang, memperkenalkan seseorang. Ini. Aku, yang hilang selama 20 tahun, anak perempuan kandung. Chen Feifei. Benarkah begitu? Feifei, Aigreko. Ayo naik panggung. Ibu. Ini anak perempuan kandungku. Kami terpisah selama lebih dari 20 tahun. C'est 40. Dia kembali di sisiku. Aku merasa ini adalah hadiah paling berharga dari Tuhan. Ini gadis kecil dari lomba menggambar kemarin? Kupikir benar begitu.
Ternyata cerita sebesar ini. Iya, ini seperti kisah putri tertukar. Anak gadis palsu. Menyusahkan anak gadis sejati. Anak gadis sejati berkembang liar, artikel hari ini pasti populer. Ibu Chen Tianzhen, bisa ceritakan kejadian untuk laporan? Tentang suka dan dukanya. Itu saya tidak akan. Situasinya sangat kompleks. Jika kalian mau menulis, saya sarankan untuk menulis, Dia. Ini. Milik Feifei. Tante. Juga. orang yang merawat Fei Fei sejak kecil. Dia adalah dermawan dan Fei Fei. Hal itu juga bisa tanpa dia. Fei Fei tidak akan pernah dewasa. Di sini, saya ingin mengucapkan Jianen. Merin du camp. Ibu Jia, bisa menjelaskan? Ibu Jia, bisakah berbagi latar belakang apa yang membentuk Anda menjadi pribadi tidak mementingkan diri sendiri? Sebenarnya. Bukan apa-apa. Siapa melihat anak sekecil itu? Bisakah kita mengabaikannya Aku anggap Feifei. seperti anak sendiri? Membesarkannya. Menemani dia tumbuh dewasa, sampai dia masuk universitas. Eba sekali. Aku menemukan ibu dan juga passion menggambar. Selalu jadi orang baik. Keberuntungan akan datang. Keluarga adalah sekolah pertama, orang tua adalah guru pertama anak-anak.